kenapa judulnya seperti ini? Saya cuma cerita sedikit. Jadi saya sudah beberapa kali diberi kesempatan untuk mengedit buku. Jadi saya menulis, saya juga sempat kadang-kadang nyambi jadi editor. Ada 2 buku yang setidaknya yang pernah saya edit, yang isinya adalah kumpulan tulisan oleh akademisi. Ada terakhir itu ada beberapa doktor, bahkan ada beberapa profesor yang menyumbangkan tulisannya di buku tersebut. Dengan segala hormat kepada beliau, saya mesti bilang kayaknya kita punya problem yang agak hampir mirip lah. Misalnya ketika saya mengedit di buku satu dan di buku lainnya, bahwa tulisan mereka sulit dibaca gitu, sulit dibaca. Ini saya menduga karena mereka berbicara dengan bahasa mereka sendiri, bahasa yang hanya dimengerti oleh kalangan mereka sendiri, dan itu bukan hal yang salah, itu wajar. Tapi ketika misalnya sebuah tulisan akan dilemparkan ke publik, menjadi masalah ketika tidak bisa terbaca. Ini dalam kita bicara tentang keterbacaan ya. Ada kecenderungan untuk menuangkan semua kesan intelijensia mereka itu ke dalam sebuah tulisan, dan akhirnya tidak sampai pesannya. Padahal kan bentuk komunikasi yang paling bagus adalah ketika pesan sampai, komunikator dan komunikannya sepaham, ada di same page. Jadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ralph Waldo Emerson, ini seorang SS dan penyiar Amerika, bahwa pendidik dan orang terdidik pada dasarnya ide mereka yang bisa membuat hal-hal sulit untuk menjadi mudah. Nah, ini akan kita coba nih, gimana misalnya menuangkan sebuah ide menjadi bisa terbaca oleh orang, katakanlah yang berbeda term of reference dan field of experience dengan kita. Kalau kami di media ada semacam aturan tidak tertulis ketika kita membuat naskah nih. Kalau misalnya kita harus menjelaskan efikasi vaksin, misalnya, ketika harus menjelaskan efikasi vaksin kepada penonton, apa itu efikasi? Apa bedanya dengan efektivitas dan lain sebagainya. Nah, kami diwanti-wanti bahwa tolong jelaskan seolah pembacamu adalah murid SMP. Jadi atau penontonmu adalah murid SMP. Itu rata-rata apa ya? Kita ambil ininya lah. Rata-rata standar wawasan yang dimiliki oleh kebanyakan orang kita gitu, orang Indonesia. Jadi misalnya kalau kita baca naskahnya dan wah, ini anak SMP nggak bakal ngerti nih. Kamu coba turunkan lagi, jangan pakai bahasa yang berat. Jangan pakai bahasa yang cuma kamu yang tahu gitu. Kecuali kalau kamu memang menulis karena hanya untuk membuat orang terkesan, itu lain soal. Tapi kalau kamu pengen menulis untuk media, tolong samakan standarmu dengan anak SMP, kira-kira seperti itulah. Jadi anak-anak yang baru belajar menganalisis atau mengkritisi sesuatu gitu. Jadi ketika misalnya kita menjelaskan tentang efikasi vaksin, kita nggak akan pakai misalnya samplingnya ini sekian persen orang yang disuntik dan sekian persen orang yang terpapar baru disebut efikasi. Nah itu tantangan kami sebagai konten kreator di media. Jadi kita harus membuat hal-hal itu menjadi lebih mudah. Nah, kenapa kita harus menulis? Ini saya senang dengan
kutipan ini. Ini saya ambil dari kutipannya Barbara Walter dari Graduate School of International Relations di University of California. Kita harus menulis karena hampir 90% konflik dan kekerasan yang terjadi dalam satu dekade terakhir adalah warisan konflik dari 3 dekade sebelumnya, yang terus turun sampai sekarang dari generasi ke generasi. Jadi sebenarnya, kalau misalnya teman-teman Mas Mbak melihat bahwa di televisi atau di media bahwa kok beritanya kayak gini-gini terus gitu kan, perang di Timur Tengah, kapitalisme di negara ini, sebenarnya itu adalah konflik turunan yang diwariskan ke kita dari leluhur kita mungkin. Kalau misalnya mau lebih mengkaji, kita misalnya mengklasifikasi, sebenarnya konflik itu aja. Kalau nggak agama, perebutan tanah gitu, paling itu aja sih sebenarnya 2, sama konflik kelas, itu aja sih paling. Makanya kan kayak kenapa misalnya sampai sekarang tema benturan kelasnya Samuel Huntington itu masih laku dipakai gitu. Ketika ada atau konflik kelasnya Marx itu masih tetap di seksi ketika dibicarakan. Kenapa? Karena memang konflik itu yang itu aja sih dari dulu. Nah, kita menulis minimal untuk menjelaskan kepada generasi sebelumnya, generasi seterusnya, ini loh bisa diputuskan sebenarnya yang hal-hal seperti itu. Sebenarnya kan tujuan kita adalah untuk apa sih tujuan kita sekarang, untuk bekerja, untuk berkumpul seperti ini misalnya. Kita cuma pengen menyediakan sebuah hidup yang lebih baik buat generasi setelah kita, buat anak-anak kita. Kita Mas Mbak semuanya misalnya meninggalkan tanah air untuk belajar di negeri orang, menghadapi cuaca yang iklim yang berbeda, menghadapi kemungkinan diskriminasi dan lain sebagainya. Ya cuma satu tujuannya adalah untuk menghadirkan hidup yang lebih baik buat generasi setelah kita. Nah, makanya salah satu caranya adalah dengan menulis. Jadi kalau misalnya dibilang ngapain sih nulis? Menulis itu menurut saya penting. Bahkan sistem teks yang paling tua sekalipun itu kan hanya dari tuturan dan tulisan. Misalnya kalau dalam Islam, gimana kita bisa mengetahui bahwa dulu Rasul seperti ini? Ya kan ada yang menuliskannya kan, ada yang menceritakannya. Dari ini diceritakan oleh kakeknya, yang mendengar dari kakeknya, yang mendengar dari buyutnya, yang mendengar Rasulullah berkata seperti ini. Nah itu yang ditulis dan kemudian sampai ke kita. Bayangkan kalau orang tidak menulis, pasti besar kemungkinan tuturan itu terdistorsi. Jadi kalau hanya berdasarkan dulu dia pernah berkata seperti ini. Jangankan hal-hal yang sudah lama sekali, hal-hal baru pun sebetulnya misalnya ungkapan kutipan bahwa cintailah pekerjaanmu, maka kamu tidak akan merasa bekerja seumur hidup. Itu tuh kalau kita runut, yang ngomong itu udah banyak orang yang disebut ada yang bilang yang ngomong itu Benjamin Franklin lah, ada yang bilang yang ngomong itu ini. Berdasarnya bisa dirunut kalau ada trajektori tulisannya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini soal fungsi. Kita menulis, sebenarnya tujuan kita cuma 3. Harapan kita ada 3 ini. Yang pertama informatif. Ini saya meminjam model 3 component attitude-nya dari Shipman dan Canuck dan Angel Blackwell dan Miners. Apapun sebenarnya yang kita lakukan, termasuk menulis, kita cuma berharap yang pertama dia informatif ke orang. Jadi saya misalnya menulis tentang vaksin Moderna. Ini hanya contoh ya misalnya ya. Ternyata Jepang menemukan partikel stainless steel
di vaksin Moderna misalnya. Ketika saya menulis tentang itu, saya cuma pengen ngasih tahu bahwa ini loh ternyata ada kemungkinan misalnya ada potensi bahwa ternyata vaksin itu mengandung logam berat misalnya. Itu cuma pengen ngasih tahu informatif. Jadi orang dari tidak tahu menjadi tahu. Oh, kalau gitu saya mending pakai vaksin ini deh. Saya mending pakai Sinovac atau misalnya yang lebih aman misalnya. Ini misalnya ya, Mbak. Saya tidak saya hanya kemarin sempat melihat, waduh ternyata ada seperti ini. Nah, kemudian afektif, tujuan afektif. Ketika kita menulis, kita mengharapkan orang dari tidak tahu menjadi tahu. Dan kemudian meningkat jadi tersentuh afeksinya. Ketika misalnya, kalau misalnya mungkin kenapa misalnya Undang-Undang Dasar kita yang menyebut fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara itu tidak pernah, maksud saya bukan tidak pernah, cenderung diabaikan oleh masyarakat. Ketika kita membaca fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, orang cenderung mengabaikan. Tapi ketika ada orang miskin, ada anak terlantar diposting di sosmed, ya misal kitabisa.com gitu, orang tersentuh afeksinya. Waduh, kasihan ya, kok bisa kayak begini ya? Kemana negara? Kemana pemerintah? Kenapa mesti ada anak kecil yang mengemis di tengah jalan di lampu merah? Nah, makanya kemudian sampai ada meme di medsos beberapa waktu yang lalu, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Kitabisa misalnya, gitu-gitu. Jadi orang sudah mencoba untuk mengabaikan negara dalam hal ini. Nah, sama-sama teks undang-undang yang jelas-jelas itu undang-undang tidak menyentuh afeksi kita. Tapi ketika misalnya kita membaca sebuah postingan di medsos tentang anak yang kehujanan karena menjual tisu di perempatan lampu merah Blok M misalnya, tersentuh hati kita. Aduh, kasihan ya, kok bisa ya? Ada anak Mbak Asra mungkin yang sekarang atau siapapun yang tinggal di Australia pasti, aduh, saya bisa di sini belajar dengan tenang misalnya di negara orang dengan fasilitas yang bagus, tapi ternyata di negara saya sendiri masih ada anak kecil yang harus berjualan tisu kehujanan, entah dengan berapa rupiah yang bisa dia dapatkan. Nah, itu afeksi. Sudah ada rasa kasihan. Tingkat paling tinggi dari sebuah teks adalah ketika sang pembaca tergerak attitude-nya atau motoriknya. Ketika misalnya Mas Mbak membaca tentang anak kecil yang menjual tisu di perempatan, timbul keinginan saya harus pulang ke Indonesia misalnya sekarang juga untuk minimal saya bisa berbuat sesuatu untuk anak-anak yang terlantar atau tidak punya akses ke sistem sosial. Nah, itu yang hal tertinggi yang pengen kita capai adalah attitude itu. Ketika orang tergerak, kalau misalnya dalam konteks tadi misalnya ketika dia membaca tulisan tentang ada anak kecil yang berjualan tisu, apa yang bisa gue lakuin? Misalnya dia gue transfer atau misalnya dia mencari lembaga-lembaga yang bisa berdonasi, tolong dong gue mau nitip ini buat ini. Nah, itu artinya kan dia sudah mulai tergerak. Nah, itu yang pengen kita capai. Jadi ketika kita menulis, harapan kita adalah kalau dia nggak informatif, lebih baik lagi kalau dia afektif, dan lebih baik lagi kalau dia menyentuh sistem motorik kita. Artinya kita tergerak untuk melakukan sesuatu, tidak cuma bicara di Menara Gading misalnya, atau menjelaskan kegagalan kita. Kemarin saya pernah bercanda sama beberapa teman. Dia bilang begini, setiap tahun kita menghasilkan guru besar ekonomi, setiap tahun kita menghasilkan guru besar sosial misalnya, guru besar
teknologi. Tapi kenapa negara kita masih kayak gini aja ya? Tidak maju secara ekonomi juga, tidak maju secara sosial juga. Kenapa mereka? Kemana kaum terdidik ini? Apa benar misalnya yang dikatakan oleh siapa ya? Mungkin ada pengkhianatan kaum intelektual, Mas. Karena mereka berhenti di tahap informatif, tidak tergerak dan tidak juga untuk tergerak untuk apa ya memperbaiki sistem misalnya. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya, Mas Mbak. Jadi ketika kita menulis apapun itu, tulisan apapun, mulai dari tulisan yang serius misalnya atau hanya sebuah caption di medsos, kita berharap bahwa dia bisa sampai ke bisa apa ya melingkupi 3 tahap ini, informatif, afektif, atau attitude atau motorik.